Hai, balik lagi bersama aku Surya. Kali ini di Mikir Saham, aku mau jelasin soal jika laba bersih emiten meroket, apakah itu sebuah pertanda baik? Banyak kejadian saat rilis laporan keuangan, ada saham random yang nggak pernah dilirik tiba-tiba naik setelah rilis laporan keuangan. Ternyata laba bersihnya meroket. Apakah ini jadi pertanda kalau saham yang laba bersih meroket itu mengalami turnaround story dan bakal jadi saham yang oke? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Aku akan jelasin selengkapnya di video kali ini. Jadi tonton sampai habis ya. Sebelum itu jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga, sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Saat melihat laba bersih sebuah emiten naik signifikan, langsung terpikirkan, wah menarik nih untuk beli saham tersebut. Padahal laba bersih bukan kunci utama yang menggambarkan kalau fundamental sebuah emiten itu bagus. Kenapa begitu? Karena laba bersih hanya part sekian dari gambaran kinerja dan fundamental emiten. Meski laba bersih menjadi matriks yang paling mudah dimaknai untuk menggambarkan pertumbuhan bisnis, namun kenaikan laba bersih bukan menjadi sesuatu yang menarik jika kenaikannya tidak ditopang oleh pertumbuhan pendapatan dari bisnis utamanya. Artinya, kenaikan laba bersih didorong oleh faktor non-operasional bisnis seperti pendapatan melambat atau turun, tapi efisiensinya gencar banget sehingga margin keuntungan naik dan laba bersih terlihat naik tinggi. Di luar itu, ada faktor kejutan dapat rezeki nomplok seperti yang dialami Cevin dan Tugu di 2023 kemarin. Cevin mencatatkan kinerja sensasional sejak kuartal 2 2023 karena ada piutang yang udah macet akhirnya dibayarkan lagi, dan itu nominalnya besar banget, sekitar 500-an miliar. Dari situ kinerja Cevin oke banget di 2023. Semua langsung berekspektasi Cevin bakal bagi dividen jumbo di 2024. Alasannya Cevin udah bagi dividen jumbo di 2023 karena kinerja 2022 juga bagus setelah perseroan mangkas biaya pencadangan secara signifikan. Begitu juga Tugu yang mencatatkan pertumbuhan laba bersih signifikan di 2023 karena adanya pendapatan menang gugatan. Semua berharap Tugu bagi dividen jumbo di 2024. Meski saat diumumkan kemarin banyak yang kecewa juga dengan dividen Tugu. Lalu apakah kinerja Cevin dan Tugu ini bakal berlanjut di 2024? Jawabannya ya tidaklah, karena pendapatan besar itu bukan dari faktor bisnis utamanya, sehingga kinerja di tahun ini berpotensi turun. Ekspektasi dividen juga turun. Bahkan Cevin bisa saja absen bagi dividen di tahun selanjutnya. Nah, untuk itu aku merekap 5 saham dengan kenaikan laba bersih paling tinggi di kuartal 1 2024 yang aku bagi dalam 3 kategori. Yakni pertama, saham yang laba bersihnya meroket karena didorong pertumbuhan pendapatan atau core bisnisnya. Kedua, saham yang laba bersihnya meroket karena hasil efisiensi. Ketiga, saham yang laba bersihnya meroket karena hasil ada aksi akuisisi. Siapa saja ya mereka? Pertama, saham yang laba bersihnya meroket karena didorong pertumbuhan pendapatan. Di bagian pertama ada saham Java, ASLC, dan Aldo. Java mencatatkan laba bersih 664 miliar rupiah pada kuartal 1 2024 setelah mengalami kerugian 249 miliar di periode sama tahun sebelumnya. Kenaikan laba bersih Java itu didorong oleh pendapatan yang tumbuh 18% menjadi 13,92 triliun. Overall, pendapatan Java bangkit karena didorong hampir dari seluruh lini bisnisnya seperti penjualan pakan ternak, bibit unggas, peternakan komersial, pengolahan hasil ternak, hingga budidaya perikanan. Ditambah, Java juga mampu mengelola biaya operasional dan pokok pendapatan lebih efisien sehingga gross profit marginnya naik menjadi 17,77% dibandingkan dengan 10,94% pada tahun sebelumnya. Meski untuk Java, kami menilai ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti kinerja kuartal 1 2024 yang meroket ini ada kaitannya dengan perubahan siklus puasa Ramadan. Jadi di tahun lalu puasa Ramadan terjadi di kuartal 2 2023, sedangkan di tahun ini terjadi di kuartal 1 2024. Sehingga pertumbuhan kinerja kuartal 1 2024 ini dibandingkan dengan kuartal 1 2023 yang belum masuk ke siklus dari puasa Ramadan. Di luar itu kami melihat ada resiko terbesar Java lainnya, yakni di tingkat debt to equity ratio yang sudah di 0,95 kali. Angka ini cukup tinggi untuk bisnis yang sangat cyclical seperti Java.
Meski begitu, Java masih berada di posisi murah selama berada di bawah 1336. Namun, harga saham Java bisa jadi tertekan jika ada tekanan dari sisi harga telur dan ayam pasca lebaran nanti, serta kenaikan harga jagung sebagai bahan baku pakan ternak. Sejauh ini kami pasang target harga Java di angka 1.500 per saham. Nah, selain Java ada Aldo, saham produsen kertas yang juga mencatatkan kinerja laba bersih yang meroket. Aldo mencatatkan kenaikan laba bersih 924% menjadi 13 miliar. Kenaikan itu didorong oleh pendapatan yang tumbuh 23% menjadi 483 miliar. Lalu Aldo juga memanage biaya pokok pendapatan agar tidak naik lebih tinggi daripada pendapatan, sehingga gross profit marginnya Aldo naik menjadi 16,49% dibandingkan 12,96% pada periode sebelumnya. Selain itu, biaya lainnya juga dijaga oleh Aldo tidak naik signifikan sehingga laba bersih mampu naik hingga 900%. Hanya saja catatannya, meski laba bersih Aldo meroket, tapi arus kas operasional perusahaan selalu negatif dalam 2 tahun terakhir. Apalagi dengan kondisi saham yang kurang liquid dan dividen juga rendah. Untuk itu kami menilai saham ini kurang menarik untuk investasi jangka panjang. Selanjutnya ada saham ASLC yang bisnisnya terkait lelang dan penjualan mobil bekas. ASLC yang tergabung di grup Asa ini mencatatkan kenaikan laba bersih 1.687% menjadi 15,34 miliar. Kenaikan laba bersih ASLC itu didorong oleh pendapatan yang naik 37,44% menjadi 183 miliar. Bisa dibilang seluruh segmen bisnisnya mendorong pertumbuhan kinerja bisnis perseroan seperti bisnis lelang naik 43%, bisnis mobil bekas naik 33%, dan bisnis gadai yang baru beroperasi langsung berkontribusi senilai 823 juta rupiah ke pendapatan dari ASLC. Lalu ASLC juga mampu menjaga beban pokok pendapatan tidak meroket lebih tinggi yang membuat gross profit marginnya naik menjadi 34,54% dibandingkan dengan 28,81% pada periode sama tahun sebelumnya. Ditambah, dua bisnis ASLC mempunyai tingkat gross profit margin yang sangat tinggi, yakni dari bisnis lelang dan bisnis gadai yang memiliki gross profit margin hingga 80-90%. Lalu biaya operasional dan pendapatan lainnya ikut berkontribusi mendorong pendapatan laba bersih ASLC hingga terbang ribuan persen tadi. Hanya saja meski laba bersih naik ribuan persen, arus kas operasional ASLC masih negatif 2 miliar. Ini jadi catatan dari kami. Ditambah berbagai sentimen dan resiko terkait pembelian mobil bekas yang bisa saja melambat atau menurun jika ada kebijakan seperti pembatasan usia nggak boleh dari 10 tahun untuk melintas di area Jakarta gitu. Meski aturan ini masih dalam pengajuan, belum berlaku ya. Kedua, laba bersih emiten yang naik tinggi karena hasil efisiensi bukan dari growth pendapatan. Nah, ini dialami oleh Tekim. Tekim mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 1054% menjadi 104,56 juta dolar AS. Namun, pendapatan perseroan itu turun 0,12%. Lalu, apa yang bikin labanya naik ya? Beberapa penyebabnya seperti beban pokok pendapatan yang turun lebih dalam dibandingkan pendapatan. Hal itu terrefleksi dari gross profit margin yang naik menjadi 18,8% dibandingkan dengan 11,76% pada periode sebelumnya. Lalu, Tekim juga mendapatkan bagian laba bersih dari Oki Pulp and Paper, entitas asosiasinya, yang mencatat kenaikan 155% menjadi 69 juta dolar AS. Poin kedua ini yang bisa dibilang jadi penolong kinerja Tekim. Meski pendapatan turun, kami menilai konsolidasi dengan Oki masih cukup oke untuk fundamentalnya. Kami sendiri menilai Tekim masih murah selama berada di bawah harga 12.553. Hanya saja untuk kenaikan harga saham yang lebih agresif perlu sentimen kenaikan pendapatan yang berhubungan dengan permintaan produknya. Ketiga, saham yang mencatatkan kenaikan laba bersih karena baru aja akuisisi perusahaan. Hal ini dialami oleh Cuan, emiten milik Prayogo Pangestu yang mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 380% menjadi 30,17 juta dolar AS. Kinerja Cuan ini terlihat menarik karena saat emiten batubara lain berdarah-darah, kinerja Cuan malah meroket. Namun, kenaikan laba bersih Cuan bukan didorong oleh pertumbuhan bisnis organiknya. Cuan mencatatkan kenaikan pendapatan karena adanya tambahan lini bisnis jasa konstruksi dan penambangan setelah mengakuisisi PTRO dan juga anak usaha Indi pada tahun 2023 dan rampung di 2024. Meski pendapatan Cuan terlihat naik signifikan, tapi tingkat margin keuntungan grossnya nggak bagus dan tertekan menjadi 23% dibandingkan dengan 61% pada periode sama tahun sebelumnya. Sehingga meski pendapatan naik 161%, tapi laba kotornya turun 2%. Lalu, kenapa laba bersih Cuan bisa naik ratusan persen? Hal itu didorong pendapatan goodwill hasil akuisisi PTRO dan anak usaha Indi yang senilai 29,2 juta dolar AS.
Nilai dari pos goodwill ini sudah lebih besar dibandingkan laba bersih kuartal 1 2023 yang senilai 6,27 juta dolar AS. Namun, pos ini tidak berbentuk uang tunai sehingga kita bisa lihat arus kas operasi cuan malah negatif 10,63 juta dolar AS. Dari sini, saham yang laba bersih meroket mana yang menarik? Dari analisis kami melihat beberapa dari 5 saham yang mencatatkan kinerja laba bersih yang meroket tadi tidak inline dengan kondisi arus kas operasionalnya. Yang bisa kita sebut arus kas operasional ini menggambarkan seberapa banyak uang tunai yang dihasilkan dari operasi bisnis sebuah perusahaan. Artinya lonjakan laba bersih yang terjadi itu bisa jadi tidak berbentuk uang tunai yang juga menjadi sia-sia, nggak bisa diputar lagi untuk perkembangan bisnisnya ke depannya gitu. Dari sini dua saham yang kinerja laba yang meroket dan menarik untuk dilirik adalah Japfa dan Tekim. Namun kedua juga masih dihantui risiko kenaikan bahan pokok pendapatan yang berasal dari produksi dan bahan baku. Tapi jelas kedua saham itu berada di level murah jika menggunakan asumsi harga wajar kinerja yang bisa tumbuh normal. Tapi ingat ya, beli kedua saham itu yang dianggap sudah murah tidak berarti memberikan kamu keuntungan pasti dalam jangka pendek. Untuk jangka panjang bisa saja kamu bisa jadi cuan jika permintaan dan daya beli masyarakat mulai meningkat lagi setelah suku bunga diturunkan. Nah, kalau menurutmu dari kelima saham yang laba bersihnya meroket di kuartal 1 2024, mana yang paling menarik?